Nah, solihah, sekarang kita memasuki pembelajaran 4. Aku senang menjadi anggota pramuka. Banyak pengalaman baru yang kuperoleh selama menjadi anggota pramuka. Salah satu kegiatan pramuka yang paling berkesan adalah kegiatan persari. Apakah kamu pernah mengikuti kegiatan persari? Nah, solihah tahu tidak sih apa kepanjangan dari persari? Nah, persari adalah perkemahan sehari. Nah, sekarang ada cerita nih dari Cika. Kita saksikan dengan baik ya. Asiknya mengikuti persari di halaman 106. Aku suka mengikuti kegiatan baru, karena itu aku bersemangat sekali mengikuti kegiatan persari. Persari adalah kegiatan perkemahan yang dilakukan oleh pramuka tingkat siaga. Di persari tidak ada tenda, acara menginap atau api unggun. Kegiatan persari diadakan di lapangan sekolah. Seluruh peserta persari akan dibagi menjadi kelompok-kelompok. Anggota dalam suatu kelompok akan bekerja sama dalam berbagai permainan yang diikuti. Nah, banyak sekali kegiatan yang dilakukan di persari. Di antaranya adalah kegiatan bernyanyi, mengenal seni budaya Indonesia, dan permainan. Berbagai macam kegiatan diadakan yang bertujuan untuk memperkuat persaudaraan, kerjasama, tanggung jawab, dan persatuan. Nah, kegiatan yang paling berkesan adalah mengenal seni budaya anggota satu kelompok. Setiap anggota bercerita tentang asal daerah dan budayanya. Ternyata kelompok kami memiliki budaya yang beragam. Anggota kelompokku berasal dari suku Jawa, Minang, Bali, Sunda, dan Betawi. Bahasa daerahnya juga berbeda-beda, yaitu bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Bali, dan bahasa Betawi. Makanan khasnya juga berbeda-beda, ada gudeg, nasi timbal, rendang, bebek betutu, dan kerak telur. Aku senang mengetahui keragaman budaya Indonesia. Meskipun anggota kelompokku berasal dari suku bangsa yang berbeda, tetapi tidak menjadi masalah bagi kami. Kami saling menghargai perbedaan yang ada. Perbedaan budaya dan suku bangsa tidak menghalangi kami bekerja sama dalam perlombaan permainan. Permainan yang dilombakan di persari adalah halang rintang, pesan berantai, dan membuat denah. Kelompokku berhasil memenangkan beberapa permainan. Rahasia keberhasilan kami adalah kekompakan, kerjasama, saling menghargai perbedaan, dan tanggung jawab yang baik. Dengan begitu kami dapat bersatu dan memenangkan perlombaan. Nah, solihah, seru sekali ya cerita dari Cika tentang persari di sekolahnya. Solihah, ingat tidak kegiatan persari yang dilakukan di Taskia? Wah, sangat menyenangkan juga ya. Pasti solihah juga kangen ingin melakukan kegiatan persari lagi ya. Yuk solihah, kita akan berolahraga bersama. Silakan solihah buka halaman 109. Ayo berolahraga. Salah satu permainan tradisional yang menarik adalah permainan ular-ularan. Tahukah kamu cara memainkan permainan tersebut? Ayo kita coba mainkan bersama-sama. Nah, di sini Ustazah akan memberi cara bermainnya. Yang pertama, sebelum permainan dimulai, siswa dibagi menjadi 2 atau 3 kelompok, masing-masing terdiri dari 10 kelompok. Kedua, masing-masing kelompok akan memilih salah satu siswa untuk menjadi kepala ular. Yang ketiga, kemudian seluruh siswa di kelompoknya masing-masing membentuk barisan ke belakang dan berpegangan pada pundak teman di depannya. Yang keempat, siswa yang menjadi kepala ular berada di barisan paling depan, diikuti oleh barisan siswa lainnya ke belakang sebagai badan ular. Siswa yang paling belakang menjadi ekor ular. Yang kelima, aturan bermainnya adalah setiap kepala ular akan mengejar ekor ular kelompok lainnya. Ekor ular yang tertangkap akan lepas dari deretannya dan menyambung deretan ular yang menangkap. Kelompok yang habis dinyatakan kalah. Sebaliknya, kelompok yang paling panjang deretannya dinyatakan menang. Yang keenam, permainan dimulai dari sejak aba-aba guru terdengar. Setiap kelompok ular harus pandai berlari, mengejar, dan juga mengelak kejaran kelompok lain. Kerjasama, keseimbangan, dan daya tahan tubuh sangat dibutuhkan dalam permainan ini. Bermainlah dengan semangat dan hati senang. Nanti boleh dipraktekkan ya di rumah.
Yuk Soli-Soliha, kita buka halaman 122, ayo belajar. Selain rumah adat dan pakaian adat, bangsa kita juga memiliki keragaman makanan tradisional. Dapatkah kamu menyebutkan salah satu makanan tradisional? Nah, makanan tradisional ada yang berupa masakan, ada pula yang berupa jajanan tradisional. Beberapa contoh makanan tradisional berupa masakan adalah rendang, gudeg, empek-empek, soto Betawi, dan ayam betutu. Beberapa contoh makanan tradisional berupa jajanan adalah bika Ambon, kue putu, jenang, getuk, dan kerak telur. Makanan tradisional memiliki rasa dan bentuk yang khas. Keragaman makanan tradisional ini merupakan salah satu keragaman budaya bangsa Indonesia. Keragaman makanan tradisional menambah daya tarik para wisatawan untuk datang ke Indonesia. Kedatangan wisatawan mancanegara sangat menguntungkan Indonesia karena menambah pendapatan negara. Oleh karena itu, keberagaman makanan tradisional harus kita jaga dan lestarikan. Perbedaan makanan tradisional antar daerah bukan menjadi masalah bagi bangsa Indonesia, justru merupakan kekayaan bangsa. Soli-Soliha, silakan dibuka bukunya halaman 111. Ayo belajar. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal rambu petunjuk. Rambu yang ada pada gambar disebut rambu petunjuk arah. Rambu petunjuk arah berisi informasi arah suatu lokasi. Nah, hari ini kita akan belajar rambu petunjuk arah lainnya. Nah, di sini ada 5 contoh rambu petunjuk arah. Contoh ini merupakan rambu petunjuk tanda arah kota. Nah, rambu ini berfungsi untuk petunjuk arah atau jurusan ke suatu daerah atau kota. Sedangkan rambu yang kedua ini merupakan rambu pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan. Lanjut, coba perhatikan gambar berikut. Jika hendak ke pasar membeli sayuran, jika melihat rambu petunjuk arah di persimpangan jalan, sesuai rambu itu, maka untuk sampai ke pasar, jika harus berjalan ke arah mana ya? Ya, betul, jawabannya ke arah kiri. Nah, sekarang coba gambarlah rambu petunjuk arah sederhana dengan keterangan sebagai berikut. Nah, di situ ada 3 petunjuk arah. Ada yang ke arah lurus, ke kanan, dan ke kiri. Nah, silakan nanti Soli-Soliha tulis di gambarnya ya. Yang arah lurus berarti taman, ke arah ke kanan berarti masjid, ke arah ke kiri berarti sekolah. Selanjutnya silakan dibuka halaman 114. Ayo belajar. Selain rambu petunjuk arah, ada rambu petunjuk tempat. Rambu petunjuk tempat memberi informasi lokasi suatu tempat, misalnya rumah makan atau tempat beribadah, masjid, gereja, dan lainnya. Rambu petunjuk tempat sering kita temui di tempat wisata dan area peristirahatan di jalan tol. Rambu tersebut bermanfaat bagi pengunjung tempat wisata atau pengguna jalan tol yang membutuhkan tempat tersebut. Nah, salah satu rambu petunjuk tempatnya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu rambu petunjuk rumah sakit. Yang kedua, rambu petunjuk masjid. Yang ketiga, rambu petunjuk museum. Dan yang terakhir, rambu petunjuk tempat parkir. Nah, untuk lebih memahaminya, Soli-Soliha bisa mencari tahu lebih lagi terkait rambu petunjuk tempat.